warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita bakalan belajar dari budaya tentang teknik dasar gerak tarik tradisional. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah dicerna. Berdoa mulai dukung sama. Yang usia 3 atau yang nggak ada kawannya. Yang 3 boleh bisa. Aira Tifani, Maria Bunga Pradasa, Asila Octavia, Ayu Mulyana, Chelsea Kirana, Intan Wulandari, M. Billy, Muhammad Hadid. Baik, di sini kita akan belajar tentang teknik dasar gerak tari tradisional. Nah, di teknik tari gerak dasar materi yang bakal kita bawa belajar hari ini ada 2 poin. Poin pertama pengertian tari tradisional dan poin kedua teknik dasar gerak tari tradisional. Sebelum masuk kita ke poin-poin yang bakal kita pelajari, siapa yang tahu arti dari pengertian dari poin pertama, itu pengertian tari tradisional? Ada yang tahu apa itu tari tradisional? Tari tradisional kan di sini tradisional, berarti tradisional itu tari yang turun-turun. Ya betul, dari turun-turun tapi masih kurang. Nah, tari pengertian dari tari tradisional itu ya tari seni tari yang berasal dari gerak yang berpola dengan berirama. Nah, di sini sebelum kita lanjut, di sini pernah ada yang tari tradisional, yang pernah tari yang tradisional. Dari kampungnya saya di sekolah sebelumnya SD, TK, gak ada ya? Oke. Nah, kita lanjut yang poin kedua, teknik dasar gerak tari tradisional. Nah, di sini kita menjelaskan tentang teknik. Nah, ada yang tahu apa itu arti teknik? Teknik dasar. Nah, kan teknik kita biasa kita dengar dari olahraga seperti teknik menendang bola, teknik memukul bola, teknik senam bambu, gitu kan. Akan kita gerakkan dan gerakan kita itu akan seperti jelas, luas, tegas dan juga ada maknanya gitu. Seperti contoh nih, Bapak bakal nanya kepada kalian, apa perbedaan dari contoh gerakan yang Bapak gerakan ini? Yang pertama itu sama satu. Nah, siapa yang bisa jawab perbedaan antara gerakan pertama dan gerakan kedua? Angkat tangannya. Ya. Ya, betul. Jawaban tadi siapa namanya? Muhammad Hadid. Muhammad Hadid, saya sebentar kepada Muhammad Hadid. Kalau kita jadi memang mempunyai teknik dan tenaga. Nah, yang pertama gerakannya cuma gini, kan gak enak jadi dilihat kan. Kalau seperti ini lebih enak dilihat. Nah, lebih jelas dan arahnya kemana. Nih, ada juga gerakan ini. Gak enak kan? Ada juga. Nah, itu jelas. Kalau cuma seperti ini gak bagus. Bahkan kalau kita lomba gerakannya cuma kayak gini, itu bakalan didiskualifikasi atau nilainya 0.
karena nggak ada menggunakan makna dalam teknik ataupun nggak nampak apa yang gerak apa sih seperti itu. Kalau kita jelas, nah itu jelas, jadi orang itu tahu, oh ini geraknya ini, mulai ruang dan waktu gitu kan. Nah, Bapak kasih contoh dari daerah mana? Tahu dari itu? Angkat tangannya. Coba. Batas jadi lagi kan batas banyak, ada batas Mandailing, batas Daily, batas Malungun. Nah, dari atas itu berasal dari batas apa? Pak? Lupa. Mampir Bapak jelaskan. Nah, tarian kata sofisik atau tonton kata sofisik itu berasal dari Batak Toba, Mesir. Yang itu adalah tarian Batak Toba yang menggambarkan rasa cinta atau isi hati secara simbolis lewat gerak yang lembut dan bisik-bisik antara penari pria dan wanita. Nah, berarti di cerita tarian ini tentang tarian percintaan. Percintaan itu tadi duet, berarti tarian percintaan antara pria dan wanita. Tarian ini bisa ditarikan oleh muda-mudi dan mudi-mudi, sering ditampilkan di pagelaran budaya. Nah, yang dimaksud dengan muda-mudi itu adalah pria dan wanita, dan yang dimaksud dengan mudi-mudi itu wanita dengan wanita. Nah, kalau pria dengan wanita itu disebut percintaan. Kalau mudi-mudi disebut persahabatan. Seperti kalau geraknya yang laki-laki seperti ini. Nah, dia membisikkan sesuatu seperti, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nah, gitu. Nah, ceweknya dari kuping, ini geleng-geleng, berarti katanya, nggak, tunggu dulu katanya. Nah, kalau dari yang cewek ada geraknya gini juga, sama laki-laki yang gini juga, tapi yang sini, kamu tahu nggak yang sebelah sana itu gimana? Gitu. Dan ceweknya, enggak, namanya itu gitu. Dia menceritakan tentang berbisik-bisik. Nah, sambil Bapak jelaskan yang mana sih Subeon, yang mana sih Somba, yang mana yang membuka roha. Telapak tangan diletakkan di atas perut sejajar dengan pusar. Telapak tangan kanan menimpa telapak tangan kiri seperti ini. Jadi tangan kiri di pusar, telapak tangan kanan di perut. Oke, di atas tangan kiri kepala dan badan lurus ke depan seperti ini, lurus ke depan. Nah, dan ini kan kayak tingkatan. Nah, kaki kita itu urdot namanya enjot seperti ini. Hitungannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Ini namanya Subeon. Nah, teknik yang betul itu seperti ini. Ada yang buat seperti ini. Ini kan seperti orang sholat kan. Dia memang gerakannya seperti orang sholat, tapi di tangannya dia agak dikembangkan lagi seperti ini. Ini perhatikan ya. Nanti bab terakhir 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 dari 8. Dan ragam kedua itu ada ragam somba. Ragam somba itu ya kedua telapak tangan kanan dan kiri disatukan seperti menyembah. Seperti ini. Menyembah. Berada di depan dada, pandangan dan kepala sedikit menunduk. Berarti dari sini di depan dada, bukan kali. Di sini, tapi kepalanya menunduk ini. Menunduk, memiliki arti penghormatan kepada masyarakat seperti ini. Nah, dari gerakan sini tadi menuju ke depan, pelan dari sini. Ini juga sama. Ini tadi di dot sama juga ini, terus sampai ke depan. Ini digoyang-goyangkan. Oke. Nah, ragam berikutnya Nah, ini namanya membuka roa. Dari Subeon, somba, membuka roa. Ini ragam yang ketiga, membuka roa, yaitu kedua telapak tangan dibuka dan sejajar dengan bahu di depan dada. Seperti ini.
Di depan dada, pandangan lurus ke depan. Keterbukaan, artinya keterbukaan seseorang terhadap sesama, baik keluarga, masyarakat setempat, teman, serta hubungan antara masyarakat. Nah, dari gerakan awal dari 1 ke 8, maju ke sini, terus dibuka ke sini, di samping dada. Oke, perhatikan betul-betul ya. Nanti Bapak bakalan nyuruh di materi terakhir 5 orang maju ke depan. Itu nanti Bapak pilih satu-satu. Nah, ini namanya Manerser. Nah, ini yang dinamakan Manerser. Yaitu kedua kaki dibuka dan tutup secara bersamaan dan gerakan ke kanan 1 ke 8 dan ke kiri 1 kali 8. Tangan seperti gerakan membuka roha. Yang ini tadi, membuka roha. Sedangkan sedikit pandangan ke samping, berarti seperti ini, pandangan samping. Dan memiliki arti mempertahankan atau menjaga sesuatu, baik tradisi, hubungan antara atau keadaan tertentu. Nah, contohnya bayang tadi dari sini, bayang 1, 2, 3, 4, itu 1 ke 8, dan geser lagi itu 2, 3, 4. Begitu, itu 1 ke 8 kanan, 1 kali 8 ke kiri. Oke? Tangan perempuan seperti membisikkan sesuatu ke telinga temannya. Jadi kalau perempuan berarti itu persahabatan. Telinga temannya, tangan kiri di atas, tangan kanan di belakang. Berarti tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Berarti kan? Nah, tangan di belakang. Kaki menyilang tangan kanan temannya di samping telinga. Tangan kanan temannya di samping telinga. Berarti seperti ini. Tangan kirinya di belakang. Oke, tangan kiri di belakang seperti. Sedangkan kaki kiri lurus di belakang dan pandangan lurus ke depan. Oke. Nah, itu gerakan dari ragam yang kita pelajari dari kata sofisi. Nah, ini namanya embas. Itu bakalan kita pelajari di minggu depan, ketemu berikutnya. Jadi tekniknya tadi sudah betul yang dicontohkan dalam video. Nah, itu kan dari video. Nah, kalau dalam gerakan langsungnya dari sini menuju ke somba, membuka roha, manerser, sama badusi. Nah, Bapak contohkan ragamnya sampai habis ya. Dari sini itu 1 ke 8, itu 2, 3, 4, 5. Nah, teknik itu tangannya apa dibuka, jangan seperti ini. Karena saya lupa waktu belajar tadi, dia tangannya seperti ini. Nah, teknik yang betul itu di agak dibukakan sini, di atas pusat. Tangan kanan menimpa tangan kiri. Di 1 ke 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut ke somba. Dari sini geser, maju ke depan, sampai ke depan dada. Itu juga 1 ke 8. Kepala agak tutup ke bawah. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini kita masuk ke gerakan membuka roha. Itu dari somba ke membuka roha. Nah, dari sini langsung dibuka ke samping dada, kiri kanan, tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri. Oke, itu 1/8. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Ke kiri 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8. Nah, dari ragam
gerak yang sudah kita praktekkan, Bapak memanggil 5 orang ke depan untuk mencontohkan dari video yang kita tonton tadi. Nah ini yang kedua. Dari tadi Bapak lihat ketawa-ketawa terus. Apa ya? Lucu ya geraknya. Nah yang kedua maju ke depan, 2 orang ke depan. Terus baru kalian memperhatikan ya, maju 2, masih ke depan. Ini yang kedua, maju ke depan. Satu lagi, saya. Ini, berarti yang laki-laki sebelah mana? Tadi ragam pertama, nah jadi dada di pusat, tangan kanan menimpa tangan kiri. Nah biar kita perbaiki tekniknya. Nah ini udah betul. Nah contoh ragam serwen yang betul itu seperti ini. Dan yang masih kurang seperti ini. Ada contohnya kan, tadi yang betul sama yang masih kurang. Nah tadi yang ini yang Bapak bilang tadi yang sering Bapak jumpa, dia mau serwen seperti ini. Seharusnya dia agak terbuka lagi. Nah ini juga ada betul. Nah dia urdot 1 kali 8 atau yang dilanjutkan 1 kali 8 bahasa Indonesianya 7, 8, 1 dia seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba tunjukkan 1 kali 8. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cepat. 7, 8. Nah, itu namanya dari Siubeon menuju ke Somba itu 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah dari perut menuju ke depan dada, prosesnya dari sini, dari perut menuju ke depan dada itu gini. Mundurkan dulu ke belakang, maju ke depan sampai 1 kali 8. Ngerti? Coba contohkan 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan seperti ini, tapi ini. Dia yang digerakkan itu pergelangannya, bukan telapak tangannya seperti ini, tapi pergelangannya dinaikkan ke atas. Seperti ini. Biasanya kan orang buat somba itu seperti ini kan. Sebenarnya somba itu geraknya betul itu seperti ini. Pergelangannya yang digerakkan. Ini, pergelangannya yang digerakkan. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari somba menuju ke membuka roha ada 1 kali 8. Semua gerakannya hitungannya 1 kali 8. Dari somba menuju ke membuka roha gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gerakan membuka roha itu berada di depan dada. Nah ada sebagian itu buat gerakan seperti ini, ada yang buat seperti ini, ada buat seperti ini. Nah ini gerakan teknik yang gagal, dan teknik yang salah. Kalau kita bawa lomba gerakan seperti ini bakalan nilainya 0. Nah gerakan seperti itu ada ruangnya, seperti ini. Ada ruang sana
di Suweon sama Mungkoro itu sama. Petiannya dibuka, jangan dikepit, dibuka. Mungkornya nah, ini namanya membuka roa. Dari gerakan somba ke menuju ke membuka roa itu prosesnya dari sini, satu buka, seperti berdoa, 3, 4 dibuka, 5, 6, 7, 8. Nah, ya seperti itu. Mulai dari somba. Dari kita buat gerakan dari somba menuju ke membuka roa. Yang lain perhatikan deh. Ini yang bertiga. Kalau nggak bisa aja, bisa. Dari ini ke sini aja. Yang pakai peci ke sini aja. Nah, perhatikan. Ada seorang ini nanti Bapak manggil 5 orang lagi. Oke, dari somba menuju ke membuka roa. 1 kali 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan mulai dari sini, dari Suweon sampai membuka roa masih mudah. Sebagian penari itu lebih susah di Makassar karena kakinya bakalan salah. Ada gerakan seperti ini kan yang betul seperti ini. Nah, sering Bapak jumpa orang itu buat seperti ini. Nah, itu gerakan yang salah. Gerakan yang betul, kaki ujung kaki ke dalam, keluar, ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Ini udah betul kasih tepuk tangan sama namanya? Hah? Apa? Sudah nggak? Nah, itu. Nah, tadi di ragam pagi itu kita belajar di membuka roa. Nah, temannya saya. Nah, gerakan selanjutnya itu ya tangan kiri di mulut, terus pipi, tangan kanan di belakang, kepala di tunggang ambang. Nah, yang bagian perempuan sama, yang bagian sebelah kanan seperti ini. Ya. Tangan kiri begini, tangan kanan di belakang. Nah, ya. Oke, ini aja dari ragam dari mata so fisik. Ya. Dari ragam mata so fisik itu dari 1 kali 8. Nah, yang kita pelajari cuma sampai ragam ini aja. Yang untuk teman di kali depan silakan duduk. Kaki di atas sebelah. Nah, kesimpulan dari materi kita teknik gerak dalam tari itu ialah ya. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu teknik gerak dalam tari itu adalah metode ataupun cara seorang penari untuk memaksimalkan gerak dalam tarian dari tarian kreasi maupun tradisional yang berada di sekitar. Nah, Bapak bakalan bagi kelompok untuk minggu depan menghafalkan tarian yang barusan. Nah, kawannya udah maju depan tadi mengajarkan ke kawannya yang belum maju tadi. Kelompoknya dari 5 berarti bagi 5 kelompok, 7 orang. Dari kelompok 1, misalnya ya kelompok 1, Ayla, Tiffany, Arya, Asila, Ayu, Azra, dan Jessica Dewi, 7 orang. Dari absen pertama sampai absen 7. Dan kelompok kedua
Fajar beragam 1/8. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dipimpin ketua kelas.